Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Planologia, kali ini Planologiku Ilmu akan berbagi tentang metode untuk mengumpulkan data dan informasi agar kita ke lapangan itu sudah siap ya, sehingga kalian yang baru belajar ataupun magang itu tidak membuang-buang waktu di lapangan, tapi data dan informasi yang kalian peroleh itu akan optimal. Nah, langkah-langkah untuk pengumpulan data ini ya, kalau adik-adik harus siapkan ya. Pertama adalah nanti kalian harus review kebijakan, melakukan identifikasi analisis yang nanti akan digunakan, kemudian mengidentifikasi unit jenis sumber data, menyusun hasilnya di dalam tabel. Nah, inilah yang dijadikan guidance di lapangan, sekaligus nanti untuk checklist data mana saja yang hari ini kita peroleh dan besok itu kita mencari data itu apa saja, kemudian kompilasi data dalam media elektronik dan penyajian data dalam bentuk infografis. Nah, pada langkah-langkah yang pertama ya, langkah pertama itu kita review kebijakan. Itu otomatis yang pertama yang kita harus review adalah pedoman penyusunan untuk RDTR, karena kita harus tahu skala, kedalaman substansi, prosesnya bagaimana, produk minimal yang harus dipenuhi itu sebagai standar minimal untuk RDTR itu tuh seperti apa. Baru nanti kita ke rencana tata ruang di tingkat atas maupun kebijakan spasial dan sektor lainnya. Nah, dari review kebijakan ini minimal terkait dengan kebijakan spasial kita tahu kawasan perkotaan kita nanti akan berfungsi sebagai berperan sebagai apa? PKL, PPK atau pusat perkotaan yang lainnya, dan implikasinya apa? Apakah ketika perkotaan kita nanti diamanatkan di tata ruang yang di atasnya itu sebagai PKL misalkan, sarana prasarana minimalnya itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan PKL dalam NSPK yang berlaku. Nah, perkiraan dampaknya juga seperti apa nanti terkait dengan ketersediaan ruang, daya dukung, daya tampung. Nah, kesalahan terbesar ya bagi pemula itu ketika melakukan yang namanya review kebijakan itu hanya mencomot saja tanpa memahami isinya ya. Impactnya apa? Kalian tidak paham apa yang diinginkan kebijakan itu terkait dengan perkotaan yang kalian sedang susun RDTR-nya. Nah, kemudian di langkah berikutnya ini terkait dengan review kebijakan. Kalau kalian sudah memahami ya, kemudian apa saja yang dibutuhkan dia itu sebagai perkotaan yang diinginkan di dalam kebijakan di tingkat yang lebih atas, baik di kebijakan sektoral maupun kebijakan tata ruang atau kebijakan spesial. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ya minimal perkotaan kalian itu, kalau kalian misalkan penduduknya misalkan 120.000, minimal penduduk 100 perkotaan untuk 120.000 jiwa itu tuh apa? Kita lihat di SNI ya, atau kita lihat dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh kabupaten kota yang sudah ada. Nah, langkah berikutnya kita adalah lakukan identifikasi. Analisis yang nanti kita lakukan di dalam RDTRK itu tuh apa saja? Kebutuhan data untuk tiap-tiap analisis itu tuh apa? Karena analisis yang berbeda, alat analisis yang berbeda akan butuh data yang berbeda. Nah, kebutuhan analisis minimal sesuai dengan Permen ATR, Planologiku Ilmu sudah sharekan ya di pengolahan data dan informasi pada seri proses perencanaan. Begitu juga terkait dengan tahapan perumusan konsep, di sana ada ya kira-kira data informasi apa saja ya yang dibutuhkan di tiap tahapan analisis. Nah, kalau kita sudah pahami, kita susun analisis ini, butuh data ini, kira-kira input data ini tuh nanti data ini sumbernya dari data primer atau data sekunder. Nah, kemudian kira-kira outputnya yang kita inginkan untuk analisis itu tuh apa saja. Nah, ini yang kita kemudian rangkumkan di tabel nanti
jadi input untuk tabel kebutuhan data ya, sehingga tiap tadi ketika analisis saya nanti karena ada yang lebih mutakhir ya untuk analisis misalkan struktur internal BWP, ya kita cari kebutuhan datanya. Kalau kita mau membuat analisis itu dengan kernel densitas ya, kita penuhi kebutuhan minimal untuk analisis kernel densitas itu dengan GIS itu tuh seperti apa. Atau nanti kita mau analisis pergerakan transportasi dengan misalkan sistem pendukung perencanaan ya, dengan berbasis komputer, kita butuh data apa saja ya kita penuhin ya, sehingga nanti tool itu bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian ketika kita sudah lakukan itu, kita identifikasikan unit datanya, mau skala RT, RW, administratif lainnya, identifikasikan jenis datanya berdasarkan sumbernya, baik primer ataupun sekunder ya. Kemudian sumbernya nanti dari mana ya, kita harus ke instansi ya, instansinya apa, kalau dari observasi yang kita amatin itu apa. Jadi kita ke lapangan itu benar-benar sudah siap ya, yang kita tuju itu instansi apa dan di mana ya. Akan lebih baik kalau di awal itu kita sudah mulai punya kontak person ya. Nah, berikutnya tadi kebutuhan data tadi ya sudah kita identifikasikan, itu kita susun dalam checklist kebutuhan data. Yang data-data yang sudah ada kita centang, yang sudah ada tetapi butuh agrib kita kasih tanda ya. Kemudian yang benar-benar belum ada ini nanti juga kita misalkan kosongkan, dan kita nanti akan lengkapi ketika kita survei di lapangan. Nah, berikutnya bagaimana ketika nanti kita menjalankan survei di lapangan? Jangan lupa kalian itu bawa alat ya, alat survei, dan bawa surat tugas serta proposal tadi kebutuhan data yang datanya belum ada. Kalian di hari pertama silahkan tuju ke instansi di mana perizinan itu nanti dimulai ya, perizinan untuk survei. Kemudian baru ke instansi wali data. Kemudian kita tinggal biar instansi yang punya wali data itu bisa menyiapkan ya, kita minta kontak personnya, kira-kira kita nanti data itu akan ada itu kapan. Nah, mengisi kekosongan waktu ketika kita sudah di lapangan, apalagi lapangannya itu tuh jauh dengan tempat studio kita lakukan survei primer untuk mengamati bagaimana keadaan infrastruktur, kondisi sosial, ekonomi masyarakatnya seperti apa. Nah, ketika kita lakukan itu, kita lakukan apa? Kita bisa ngobrol dengan masyarakat ya. Kita jadikan masyarakat itu sebagai sumber, otomatis adalah masyarakat yang sehari-hari tahu di situ ya. Jangan sampai masyarakat pendatang yang tidak tahu kalian wawancarai, karena informasinya akan tidak valid. Nah, berikutnya checklist data tadi kita cek, hari ini kita dapat apa. Nah, kita malam itu ketika survei lapangan kita lakukan briefing, kita review hari ini kita dapat data apa saja, kurangnya apa, besok kita harus ngapain ya, kita harus bertindak apa, itu kita harus tetapkan, sehingga pagi-pagi kita itu siap keluar dari penginapan, dari hotel itu kita sudah tahu kita itu mau kemana dulu ya, karena malam setelah survei berlangsung kita cepetan. Kalau enggak cepet malam itu kita akan lupa ya. Kita lakukan malam hari sebelum kita menyongsong survei di hari berikutnya. Nah, berikutnya yang ketujuh, setelah kita nanti selesai survei ya, kita sempurnakan kompilasi data ke dalam media elektronik ya. Nanti kita mulai olah nih, kita sajikan data itu dalam bentuk infografis, baik itu ke dalam grafik, tabel, atau nanti grafik yang berupa map ataupun apa saja. Kita persiapan untuk langkah selanjutnya untuk kegiatan paparan kompilasi data ya. Kita sudah siap nanti kapanpun undangan itu disebarkan. Nah, kemudian next kita kalau kita mau ke lapangan, kita harus susun nih panduan surveinya ya. Panduan survei itu nanti berisi kelengkapan sumber data, penyusun kebutuhan datanya,
kelengkapan survei jangan lupa ya, kalau kita tidak punya Android ya kita harus bawa GPS, karena di data RDTRK itu sesuai dengan Permen ATR 14 ya, itu kelengkapan data itu tuh sudah di list ya, data yang kita cari di lapangan itu tuh apa saja ya. Toh kalau kita tidak bawa misalkan GPS, kita bawa kamera Android ya, yang kita lengkapi dengan misalkan program atau aplikasi Avanza ya, sehingga kita bisa titik ya, dan kita bawa juga oret-oretan peta ya, nanti untuk melakukan misalkan pengamatan di lapangan sebagai bagian dari panduan survei. Nah, kemudian ketika survei ini nanti kita juga harus memilih nih masyarakat yang mana ya, yang kalau kita akan wawancarai ya, kemudian daftar OPD yang kita wawancarai ya, itu harus kita sudah siapkan ya, baru nanti kira-kira kita pilih metodenya. Nah, metodenya itu apa? Metode untuk memilih sampel salah satunya yang paling penting ya. Nah, untuk pengumpulan data RDTRK ini kita bisa gunakan random sampling ya, clustered random sampling ya, atau nanti kita kembangkan nanti untuk metode wawancara, kita cari purposive sampling, sampel bertujuan ya. Terus kemudian nanti dari sana kita ditunjukkan ke siapa kita yang harus nanti, oh dari Pak ini kita nanya aja Bu ke Pak ini ya, kita lanjutkan, itu yang namanya snowball ya. Jadi semakin kita nanti akan mendapati sumber informasi yang utama ya, kemudian kita gunakan kalau observasi ya purposive sampling sama accidental sampling ya, yang kita temuin siapa. Nah, di random sampling ini ya kita bisa menggunakan penarikan sampel, itu memberikan kesempatan bagi semua anggota populasi untuk menjadi sampel kita ya. Kemudian di cluster itu kita clustering, nanti clusternya itu kelompoknya siapa saja, dan di purposive itu teknik kita memilih sampel dengan kriteria tertentu, otomatis kriteria yang berkaitan dengan data informasi yang kita kumpulkan untuk menyusun RDTR. Nah, itu saja yang Planologiku sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, nanti untuk kalian yang ingin melihat kebutuhan data berdasarkan analisis ya, kalian bisa pelajari lebih lanjut pada proses penyusunan RDTRK di video yang sudah RDTR ya, di video yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk metode analisis lanjutan nanti terkait dengan analisis internal BWP dan yang lainnya, Planologiku Ilmu akan share di metode analisis perencanaan, tentu selalu sesuai dengan NSPK yang berlaku. Kekurangan dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.